Wasiat kedua, dan tinggalkanlah olehmu perkara mubah, karena untuk meraih derajat yang luhur. Tuanku Ali Al-Mursyifi rahimahullahu ta'ala berkata, tidak sah bagi seorang murid orang yang mengharapkan derajat luhur hingga ia meninggalkan perkara mubah dan mengganti kedudukan setiap perkara mubah yang ditinggalkannya dengan perkara yang diperintah syara, berupa kesunatan atau amal yang lebih utama, serta menjauh dari perkara mubah seolah-olah hal itu merupakan larangan berupa makruh tanzih. Para ulama sepakat bahwa setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk menempuh jalan rukhsah yang ringan bukan yang berat, hendaknya tidak ada suatu pun yang datang di tengah-tengah perjalanannya menuju Allah. Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, Allah Ta'ala tidaklah menjadikan perkara mubah kecuali untuk memberi kemurahan bagi anak Adam alaihi salam dari beratnya beban dikala Allah Ta'ala meletakkan rasa bosan pada diri mereka dari beberapa beban. Seandainya Allah Ta'ala tidak meletakkan rasa bosan pada diri mereka, tentu Dia tidak akan memberlakukan hukum mubah kepada mereka sebagaimana apa yang berlaku bagi para malaikat, karena mereka tidak pernah mengenal bosan, dan karena itulah mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa henti. Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, ketika para ulama memilih menempuh jalan yang berat, bukan yang ringan demi menggapai derajat luhur sebagaimana hal itu dapat diketahui dari keadaan mereka, mereka pun menuntut murid-muridnya untuk beramal mengurangi pekerjaan mubah semampu mereka dan menggantinya dengan ketaatan sehingga mereka mendapatkan pahala atasnya. Lalu apabila mereka tidak menemukan ketaatan sebagai gantinya, mereka berniat dalam mengerjakan pekerjaan mubah seperti makan dan berbicara dengan niat yang baik, seperti mencari kekuatan untuk ibadah dengan makan makanan yang disenangi, atau menghilangkan sikap cemberut dengan membahagiakan saudara-saudara mereka dengan sebagian pembicaraan dan lain sebagainya. Dan mereka menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan darurat, tidak makan kecuali bila telah lapar, tidak berbicara kecuali bila dibutuhkan dan tidak bergaul dengan orang-orang kecuali terpaksa. Karena mereka berharap agar murid-muridnya mendapatkan pahala seperti pahala mengerjakan kewajiban di dalam setiap langkah-langkahnya. Misalnya, para murid baru boleh makan bila tiba saatnya wajib makan dan boleh berbicara bila tiba saatnya wajib bicara. Sebab jika merosot dari perkara wajib, tidak sampai merosot dari perkara sunat, hingga akhirnya mereka makan bila tiba saat disunatkannya makan dan berbicara bila tiba saat disunatkannya berbicara. Demikian pula, mereka menekankan kepada murid-muridnya agar lupa makan, tidak mimpi basah dan tidak menjulurkan kakinya di waktu siang atau malam hari kecuali karena ada hajat. Menekankan kepada mereka agar mengendalikan bisikan hati walaupun belum bisa terarah, dan menekankan kepada mereka agar tidak makan makanan mubah yang disenangi, karena hal itu dapat menghentikan perjalanannya menuju derajat luhur. Di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud alaihi salam difirmankan, "Wahai Daud, peringatkanlah dan takut-takutilah kaummu dari makan makanan yang disenangi, karena sesungguhnya orang yang ahli menuruti kesenangan hatinya akan terhalang dariku." Sebagaimana halnya makan makanan yang disenangi dapat menjauhkan seorang hamba dari hadirat Allah Ta'ala, demikian pula menjulurkan kaki dengan segala adab yang buruk tanpa ada hajat. Dan Tuanku Ali Al-Khawas juga berkata, seorang murid penempuh jalan menuju Allah Ta'ala tidak akan sampai pada makam sidik hingga ia memperbesar rasa mengagungkan perintah dan larangan Allah Ta'ala, lalu menjalankan kesunatan seolah-olah itu adalah kewajiban, meninggalkan kemakruhan seolah-olah itu adalah keharaman dan menjauhi keharaman seolah-olah itu adalah kekufuran. Dan berniat dalam segala perbuatan mubah dengan niat yang baik agar mendapatkan pahala atas hal tersebut, seperti tidur di waktu Qailulah di tengah hari, dengan niat untuk mencari kekuatan, ibadah di malam hari,
dan memenuhi sebagian keinginan hati karena untuk mengobati nafsunya ketika enggan beribadah secara keseluruhan, karena sesungguhnya lisan nafsu berkata kepada tuannya, patuhlah engkau kepadaku di dalam memenuhi sebagian keinginanku, sebab bila tidak aku akan membantingmu. Begitu pula dengan mengenakan pakaian indah, hendaknya berniat karena menampakkan nikmat Allah Ta'ala, bukan karena menuruti hawa nafsu, dan juga dengan makan makanan enak, minum minuman manis dan segar hendaknya diniati karena untuk memenuhi kebutuhan raganya agar dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kokoh. Tuanku Said Abu Al-Hasan Asyadili, rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, makanlah oleh kalian makanan yang paling lezat, minumlah minuman yang paling nikmat, tidurlah di atas alas tidur yang paling halus dan pakailah pakaian yang paling lembut, karena apabila salah seorang dari kalian melakukan hal itu dan mengucapkan, Alhamdulillah, maka seluruh tubuh akan menjawab karena bersyukur. Berbeda dengan orang yang makan roti gandum dengan garam, memakai pakaian kasar, tidur beralaskan tanah, minum air tawar yang dimasak dan mengucapkan, Alhamdulillah, maka sesungguhnya ia mengucapkan Alhamdulillah, namun jiwanya merasa muak dan marah atas apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Seandainya ia dapat melihat dengan mata batinnya, tentu ia akan menemukan sikap jiwanya yang muak dan marah itu, yang mana hal tersebut lebih berdosa daripada orang yang murni bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Karena orang yang bersenang-senang dengan kenikmatan dunia masih tergolong melakukan sesuatu yang dimubahkan Allah Al-Haq Ta'ala. Sedangkan orang yang jiwanya merasa muak dan marah, sungguh ia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Al-Haq Azza wa Jalla. Kerjakanlah kaul itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam, bis-shawab.